tuntutan etik khusus untuk hakim, saya setuju dengan Profesor Mukti tadi adalah kita harus mempunyai capacity. Di samping sebagai penegak keadilan, sebagai penegak hukum, dia harus juga sebagai penegak public order. Sekarang kita coba dari pandangan perspektif hukum dari Prof. Dr. Bakir Manan SIMCL. Ini beliau begawan lah ya Prof ya. Beliau juga bekas keluarga di sini juga Ketua Mahkamah Agung di Republik Indonesia ini. Beliau akan memberikan masukan-masukan mengenai integritas dan bagaimana perspektif integritas dari sisi hukum. Saya persilakan Prof. Bakir Manan. Gimana ini? Udah bunyi belum? Ya. Sebab saya telinga saya sendiri nggak mendengar gitu ya. Telinga 82 tahun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Profesor Yarto sebagai moderator. Tadi ada Bapak Menko Polhukam, Pak Mukti, mana Roki kemana? Ke belakang ya, biar. Dan seluruh warga EKHI, baik yang hadir maupun di tempat lain yang barangkali ikut mendengarkan ini. Saya tidak dalam kapasitas untuk bicara tentang aspek-aspek hukum macam-macam itu gitu ya. Saya hanya ingin bicara mengenai apa yang saya ingat-ingat saja gitu ya. Tapi sebelum itu masuk sana, saya ingin menyampaikan dua hal di luar ini, atau tiga hal. Pertama, saya akan membacakan potongan bait dari puisi Ainun Najib, seorang sastrawan terkenal ya. Dalam satu puisinya, Ainun Najib, saya yakin kita semua tahulah pada Ainun ya. Ainun Najib menulis begini puisinya itu. Kita telah memboroskan anugerah Tuhan ini melalui cocok tanam ketidakadilan dan panen kerakusan. Saya ingin ulangi gitu ya. Sebab saya sering kutip ini, saya senang. Ainun. Kita telah memboroskan anugerah Tuhan ini melalui cocok tanam ketidakadilan dan panen kerakusan. Ya. Itu Ainun gitu ya. Itu ini. Ada dua hal lain yang ingin saya sampaikan sebelum mencoba masuk tema ini. Hari Jumat yang lalu atau hari Kamis atau hari Sabtu ada berita di Kompas di halaman 15 kalau nggak salah, yaitu keterangan dari Bapak Mensesnek yang mengatakan Bapak Presiden menolak menandatangani proses polisionil yang dimintakan terhadap putusan hakim. Sekali ulangi, keterangan Pak Pratikno bahwa Presiden menolak menandatangani satu untuk melakukan proses polisionil terhadap putusan hakim. Putusan hakim yang sedang heboh-heboh ini maksudnya begitu. Saudara, bagi saya keterangan Pak Mensesnek ini dan sikap Bapak Presiden ini sangat-sangat prinsipil bagi hakim, bagi pengadilan.
baik ditinjau dari perspektif negara hukum, perspektif demokrasi, perspektif independensi kekuasaan kehakiman atau pemisahan kekuasaan. Bagaimana Presiden menunjukkan bahwa putusan hakim harus dihormati, tidak bisa dicampuri. Ya. Ini mengingatkan saya pada satu peristiwa di California. Pada suatu ketika ada seorang public figure di California, sekarang masih ada orang, diadili karena didakwa terlibat membunuh mantan istri dan pacarnya yang baru. Mahkamah Agung membebaskan dia. Mahkamah Agung California ya, mengatakan tidak cukup bukti sehingga dia dibebaskan. Terjadi demo di California. Menurut kami dia yang ikut membunuh itu. Akhirnya Presiden Bush Junior mengatakan, putusan hakim, that's the law. Itu hukum. Dan orang terus diam gitu ya. Apa maksud saya? Cerita Pak Jokowi itu menunjukkan kalau itu hukum, putusan hakim itu hukum. Tadi ada bahasa Latinnya itu gitu ya. Alangkah ganjilnya kalau Presiden sebagai the chief executive, sebagai the head of states, menjunjung tinggi principles yang sangat mendasar itu, tapi kita sendiri merusaknya gitu, dengan tingkah laku kita yang ganjil-ganjil gitu. Barangkali perlu kita renungkan itu ya, barangkali gitu ya, perlu direnungkan. Sebab kalau saya merenungkannya nggak ada guna lagi. Saya sudah 14 tahun nggak ada lingkungan saudara-saudara. Kemudian yang kedua, sebelum saya masuk ke sana, saya mencatat peristiwa kriminal yang luar biasa terjadi akhir-akhir ini. Saya ambil beberapa contoh. Seorang anak tiri membunuh ibunya. Seorang membunuh pacarnya dan mengambil barang-barangnya. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Ada yang membunuh kekasihnya. Ada yang memperkosa dan kemudian membunuh. Seorang ayah membunuh anak kandungnya atau sebaliknya anak kandung membunuh ayahnya. Ada suami atau istri membunuh suami atau istri. Ditemukan jasad dalam koper tanpa kaki, tanpa kepala. Banyak lagi contoh-contoh saudara-saudara. Tindak pidana perbuatan pidana kriminal ini di luar batas-batas kemanusiaan. Jadi bukan merupakan tindak pidana biasa. Jadi kalau selama ini kita bicara crimes against humanism itu pada HAM, peristiwa ini menunjukkan hal-hal yang makin luar biasa. Bagi saya, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan terjadinya suatu semacam anarki sosial, social anarki dalam kehidupan masyarakat kita, gitu ya. Yang bahkan menunjukkan terjadi demoralisasi, nanti saya akan singgung. Karena itu saya berpendapat ya bahwa tidak cukup lagi kalau hakim itu dalam rangka ikut bagaimana meniadakan hal ini,
Tidak cukup lagi kalau hakim itu hanya bersemboyankan sebagai penegak keadilan atau sekedar sebagai melakukan law enforcement gitu. Saya berpendapat dengan kecenderungan anarkistik ini, dengan kecenderungan demoralisasi ini, maka hakim juga harus di samping sebagai penegak keadilan, sebagai penegak hukum, dia harus juga sebagai penegak public order. Dia harus melakukan dan merangka mengadili, dia mengingat dirinya juga sebagai unsur public order. Order publik, menegak ketertiban dalam masyarakat, tidak hanya menegakkan hukumnya. Ya, barangkali ini perlu kita renungkan. Saya teringat pada masa Wild West, di mana kekejaman luar biasa gitu. Itu dijawab oleh dunia peradilan. Setiap pembunuhan mati hukumnya gitu ya. Untuk melawan itu gitu. Nah, itu dua hal yang ingin saya, atau tiga hal. Sekarang saya masuk pada omongan tentang integritas. Ya. Saya ada catatannya sebenarnya. Oke. Apa sih integritas itu? Di Inggris ya, pernah ada sebuah komisi dibentuk oleh parlemen. Namanya Komisi Nolan. Yang diminta untuk menyusun kembali prinsip-prinsip public ethics, ya, standar of public life yang berupa etika-etika. Salah satu dari principles of public life itu adalah integritas itu. Apa yang mereka artikan dengan integritas? Karena ini ditujukan pada pejabat publik, ya, maka dikatakan integritas pejabat publik itu, udah definisi Komisi Nolan ini, pejabat publik tidak boleh atau dilarang berada di bawah pengaruh uang atau kewajiban-kewajiban lain, baik dari orang-orang atau badan-badan yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Itu integritas, kata Komisi Nolan, yang kemudian disahkan menjadi Principles of Public Life di Inggris. Saya ulangi. Apa integriti itu? Pejabat publik tidak boleh atau dilarang berada di bawah pengaruh uang atau kewajiban-kewajiban lain, baik dari orang-orang atau badan-badan yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tapi ini termasuk dalam integritas, itu termasuk dalam ethics. Not the law, but ethics. Nah, kalau kita sudah bicara ethics, saudara-saudara, ada dua principles dalam ethics itu, yaitu kemauan untuk menegakkan segala sesuatu, disiplin hukum atas kemauan sendiri, yaitu adanya kemauan untuk menegakkan sendiri apa kaedah hukum atau disiplin dengan kemauan sendiri. Self-imposed, orang Inggris mengatakan. Dan yang kedua, prinsipal etik adalah self-forbearance, kemauan untuk menahan diri, gitu. Kemauan untuk menahan diri, gitu. Nah, karena ethics, maka saya akan catat dari berbagai bacaan saya mengenai ethics. Saya mencatat dari bacaan-bacaan itu ada 12 prinsipal ethics yang harus
semestinya menjadi pegangan dalam menjalankan tugas-tugas publik. Saya ada makalahnya mengenai etika kebangsaan, sudah lupa lagi lah tulisan. Satu, prinsip etik itu tidak mementingkan diri sendiri. Selflessness. Seorang pejabat publik harus selalu bersikap tidak mementingkan diri sendiri. Kedua, tadi pejabat publik harus memiliki integritas atau integriti. Ketiga, selalu bertindak objectivity. Keempat, bertanggung jawab, accountability atas responsibility. Nah, saya akan ini beri catatan sedikit dengan keterbukaan ini. Sebab TV One itu dalam rubrik mengenai pemilihan umum itu selalu mengutip Bung Hatta. Bung Hatta itu tahun 57 menyampaikan orasi di Universitas Indonesia dalam peringatan pertama Hari Alumni UI tahun 57 yang berjudul Tanggung Jawab Kaum Intelektual. Ya. Beliau belum mengenal istilah intelektual waktu itu. Intelektual. Beliau bicara tentang demokrasi. Demokrasi, nanti kita kaitkan di sini, hanya akan tegak, hanya akan bertahan kalau ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, demokrasi akan runtuh, kata beliau. Dan kalau terjadi keruntuhan akibat tidak bertanggung jawab itu, maka akan terjadi anarki. Dan anarki akan berakhir, kata Bung Hatta, pada korupsi dan demoralisasi. Jadi, principles, the accountability, tanggung jawab adalah kalau kita tidak melakukan itu, maka akan terjadi korupsi dan demoralisasi. Bisa terjadi di segala bidang gitu. Jadi kalau kita menghadapi persoalan-persoalan sekarang ini, terjadi hal-hal yang anarki dan sebagainya atau bahkan demoralisasi, itu karena rendahnya tanggung jawab kita. Kelima, principles dari ethics itu adalah keterbukaan, openness. Selalu terbuka gitu. Nah, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan gitu ya. Ya tentu ada yang menjadi rahasia jabatan. Misalnya begini, kemarin saya diskusi di mana ada yang mempersoalkan bahwa antara pertimbangan-pertimbangan dalam putusan itu berbeda dengan putusan. Pertimbangan dengan putusannya. Saya katakan, pertimbangan hakim itu rahasia. Karena hakim, maaf kalau salah ya, saya kan cuma hakim tempel-tempelan aja dulu kan ya. Pertimbangan hakim, kenapa pertimbangan itu rahasia? Sebab 1,5 menit sebelum putusan, sebelum dibacakan, hakim masih bisa mengubah putusannya. Pertimbangannya bisa dia ubah. Karena itu pertimbangan hakim itu rahasia. Jadi kalau ada yang tahu mengapa putusan ini berbeda dengan pertimbangan, itu berarti ada yang membocorkan rahasia. Dan itu pelanggaran hukum kalau kita mau bicara strict seperti itu, gitu ya. Yaitu, dan tadi sudah disinggung oleh Profesor Mukti dan juga oleh Pak Mahfud. Keenam,
tuntutan etik itu adalah honesty, kejujuran. Harus jujur. Kedelapan, leadership. Leadership itu kebutuhan etik, tuntutan etik. Yang kedelapan, keluhuran budi sudah disinggung tadi, yaitu ada dignity. Sembilan dari berbagai sumber itu saya catat adalah etika itu adalah menjadi orang terpercaya. Orang selalu dapat dipercaya. Seperti tema ini. Truthfulness. Dan 10, ciri etik itu taat pada hukum. Ya, ini salah seorang Inggris, Jonathan Herring, mengatakan follow the rules itu merupakan tuntutan etik. Nah, di awal Februari yang lalu saya ada di Medan. Saya diminta ikut dalam diskusi sosialisasi kerjasama pers dengan kepolisian. Saya katakan begini, ini kan aneh. Para koruptor itu tahu ketika menerima suap itu, tahu bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Mereka tahu itu melanggar hukum. Tapi kok mereka lakukan juga? Karena waktu itu saya bicara tentang tanggung jawab pers dalam menyebarkan etika dalam kehidupan publik kita. Kok dilanggar? Berarti ada aspek non hukum yang sama sekali tidak menjadi pegangan bagi mereka, yaitu aspek etik taat pada hukum. Taat pada hukum itu bukan semata-mata tuntutan hukum, bukan semata-mata takut pada hukum, tetapi karena tuntutan etik. Ya. 11 saya catat, etika itu adalah berusaha menghasilkan yang terbaik. Selalu berusaha menghasilkan yang baik. Ya. Produce the best outcome, mereka katakan gitu. Yang terbaik. Saya sering dalam beberapa tulisan dan diskusi dengan mahasiswa saya katakan integritas itu adalah selalu berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara yang terbaik untuk menghasilkan yang terbaik. That's the integrity. 12 katakan etik itu adalah orang senantiasa berusaha, senantiasa berbuat atas dasar dan untuk kebajikan semata-mata. Jadi dia melakukan sesuatu atas dasar untuk kebajikan saja, ya. Ada untuk virtue, untuk kebajikan itu. Itu dari berbagai sumber. Tetapi saya ingin tambahkan, agar integritas ini berjalan efektif dengan baik, ada unsur etik yang berjalan dengan baik. Ada unsur lain yang kita diwajibkan kita melakukan ketika menerima jabatan, yaitu sumpah jabatan. Saya ingin memasukkan taat pada sumpah jabatan itu merupakan salah satu kewajiban etik kita. Karena kan tidak ada pasal pidana yang melanggar sumpah, ada enggak atau enggak ada, ya? Itu etik. Tapi orang kan enggak ada lah. Itu kan cuma sumpah supaya kita boleh mulai menjalankan jabatan aja. Terakhir saya katakan tuntutan etik khusus untuk hakim, saya setuju dengan Profesor Mukti tadi, adalah kita harus mempunyai capacity.
Capacity baik dalam pengertian intelektual, baik dalam arti expertise, ilmu, maupun dalam arti skill, ya. Ya, capacity. Hakim harus mempunyai ilmu yang bagus lah gitu ya. Saya senang sekali ketika sejak masuk di sini dulu banyak sekali hakim melanjutkan pada S2, S3 sehingga sekarang sudah banyak ini. Tetapi ilmu saja tidak cukup kalau tidak dilekati dengan sikap intelektual. Ya, sikap intelektual dan keterampilan itu. Saya sering mengatakan kalau di kalangan pers, karena saya kan orang pers ya, ini ngakulah hebat gitu ya. Ada 3 kelompok intelektual yang mestinya menjadi basis tempat berdirinya kita. Yaitu pertama adalah para cerdik pandai kampus, ilmuwan, dan para sarjana. Yang kedua, LSM, saya masukkan sebagai sumber intelektual. Dan 3 pers. Kesan saya, ya sarjana gitu ya. Tapi tidak menjelma dalam wujud intelektual. Tuntutan intelektual adalah salah satu tuntutan etik. Persoalan kita bisa hafal 12 tadi, kita bisa hafal apa yang dikatakan Immanuel Kant, kita bisa hafal apa yang dikatakan Van Apeldoorn dan sebagainya mengenai moral tadi, ya. Catatan sedikit mengenai ada yang menyamakan bahwa salah satu menyamakan antara etik dengan moral. Ada yang berpendapat bahwa moral itu salah satu aspek dari etik gitu. Ada yang berpendapat kalau kita bicara etik adalah tuntutan sifatnya internal. Tapi kalau kita bicara moral adalah rangka tuntutan sosial, bicara tentang kesusilaan. Ada yang tapi itu ilmu lah gitu ya. Yang penting bagi kita adalah sikap moral, sikap yang sifatnya batiniah sebetulnya itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang ini, meskipun kita bisa hafal itu, bagaimana kita bisa menjamin agar hal itu bisa menjadi way of life kita, menjadi pola hidup kita, dan dapat dikontrol pelaksanaannya. Nah, barangkali ini tantangan bagi IKAHI untuk mencari mekanismenya agar kalau kita sepakat aspek-aspek etik sangat menentukan integritas dan kewibawaan pengadilan, kewibawaan hakim, mari kita pikirkan bagaimana kita. Ya tentu saja kalau kita omongkan terus lama-lama akan masuk insyaAllah gitu ya, mudah-mudahan. Tapi bagaimana kita menemukan pola ya ini ya. Sekarang misalnya kita ciptakan komisi yudisial untuk mengawasi itu, salah satu aspek. Tapi yang jangan bicara tentang terus pada aspek represifnya, jangan bicara tentang sampai kontrolnya. Kita bicara tentang bagaimana kita membangun dalam diri kita, dalam core kita bahwa hey itu enggak betul gitu ya. Ya. Saya punya pengalaman dulu ketika sekolah lanjutan ya di tempat lain. Kepada guru saya ngomong gini, mengapa kita nggak lakukan begini saja, Bu? Saya katakan gitu ya. Dia jawab, Bagir, that's against the law. Kita tidak boleh. Malah soal kecil sekali gitu ya. Artinya bagaimana orang melekat dalam dirinya itu, taat pada hukum, taat pada rules, taat pada tatanan itu. Saya berharap IKAHI dapat menemukan mekanismenya yang baik untuk menciptakan itu ya. Dan itu tidak perlu besar-besaran terus-menerus. Kalau kita kumpul tiap minggu, tiap beberapa orang saja itu sudah merupakan mekanisme yang baik. Terima kasih Pak Moderator, mohon maaf. Terima kasih Prof. Dr. Bakir Manan
atas masukan yang sangat berguna sekali. Mungkin catatan dari saya memang ada yang pertama ini bukan hal yang, tapi baru saya dengar bahwa sebaiknya hakim itu tidak saja berperan sebagai legal court, tapi juga berperan sebagai public court. Itu sangat penting sekali, karena apapun hakim ini tidak saja terikat pada persoalan peraturan perundang-undangan yang berpijak pada kepastian hukum, tapi juga masalah-masalah keadilan yang ada di dalam masyarakat. Terus juga terkait dengan 12 pedoman etik gitu, 12 pedoman etik, kita kembali kepada persoalan hati sanubarinya kita sendiri, masing-masing dari para hakim, dan juga masalah integritasnya itu sendiri, ya. Jadi jalan yang terbaik masalah kaitannya antara integritas dan etik itu, kita salah satunya adalah taat pada sumpah jabatan yang pernah kita lakukan. 12 etik itu semoga nanti IKI juga 12 pedoman etik itu semoga IKI juga dapat memberikan pemahaman solusi sampai dengan para rekan-rekan hakim di daerah-daerah maupun juga yang di pusat sebagai sumber pemahaman mengenai etik itu sendiri. Jadi masalah prinsip moral kembali lagi menjadi pijakan atau basis yang terkuat dalam penegakan integritas dari para hakim.